Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Ursula Sahelangi, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucapkan syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentabirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawab orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah pembacaan kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Renungan pagi ini dari Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16 dengan tema berdoa bukan untuk sensasi.
dengan ayat emas yang diambil dari ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Pernahkah kita bertemu dengan seorang yang sakit kusta? Apa perasaan kita ketika melihat tubuhnya yang rusak? Sedih? Takut? Apakah kita akan mendekatinya dan mau bercakap-cakap dengan orang yang sakit kusta ini? Menghindar adalah cara yang mudah dilakukan seseorang ketika bertemu dengan orang yang sakit kusta. Alasannya karena takut tertular. Sangat menyedihkan kalau penyakit kusta ini menimpa seorang dari keluarga kita. Seorang penderita kusta akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Tubuh yang dipenuhi dengan luka, kulit yang sangat gatal, memerah, jari terputus, kondisinya sangat menyedihkan, dan kesembuhan adalah harapan dan dambaan mereka. Ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sakit kusta, Yesus bersedia menyembuhkan orang itu. Ini menjadi berita yang dapat menggemparkan orang banyak, membuat Yesus jadi terkenal, dan akibatnya ada banyak orang sampai berbondong-bondong datang dan minta disembuhkan oleh Yesus. Apa sikap Yesus? Bangga menjadi orang terkenal, sombong karena menjadi populer. Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tidak terjebak dalam popularitas. Bagaimana cara Yesus menghindari orang banyak? Yesus justru pergi menghindari orang banyak yang ingin menjumpainya. Ia mencari tempat terpencil dan berdoa. Yesus perlu menjaga jarak dengan orang banyak dan menyatu dengan Bapaknya. Berdoa merupakan cara yang Yesus lakukan agar kita tidak terjebak dalam kesombongan. Karena menjadi populer, berdoa menjadi cara Yesus untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang datang untuk meminta kesembuhan. Marilah berdoa sebagai wujud dari sikap kita yang mau merendahkan hati bahwa setiap pekerjaan yang telah kita lakukan bukan untuk popularitas diri sendiri. Sebaliknya, milikilah hati yang peduli dan penuh belas kasihan. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan aktivitas untuk tetap dekat dengan Tuhan
membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami. Kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.